Ibu Heni Tamundo, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Bapak Kepala Buah Kecamatan Kota Ternate Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam masjid ini. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan para aulia yang memberi suri tauladan pada Februari 2021. Maka panitia pelaksana melaksanakan segala persiapan untuk melaksanakan acara pelantikan pengurus PKM Masjid Imam Bonjol masa bakti tahun 2001 sampai dengan 2021 sampai dengan 2024. Pelaksanaan acara pelantikan ini penuhnya menggunakan anggaran kas Masjid PKM Imam Bonjol dan dengan dibantu oleh sekretaris, bendahara dan organ panitia lainnya. Maka acara ini dapat terlaksana dengan baik. Lewat forum ini kami selaku panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membantu membahu hingga terselenggaranya acara ini. Tanpa bantuan Bapak Ibu, acara ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sesuai kata pepatah, tidak ada gading yang tidak getah. Demikian pula acara ini, maka ada kekurangan di sana sini. Lewat kesempatan ini, kami selaku ketua panitia mohon dimaafkan. Demikianlah laporan singkat kami. Bila ada kita kata mohon dimaafkan. Kita masuk pada acara ini, yaitu prosesi pelantikan. Dalam prosesi pelantikan ini akan membacakan surat keputusan. Pembacaan surat keputusan akan dibacakan oleh Bapak Edi. Kepada Bapak Edi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya memandu prosesi pelantikan. Proses pelantikan terdiri dari pembacaan SK dan pembacaan pengukuhan pengurus PKM. Surat keputusan Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Kota Ternate Utara nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan Kecamatan Kota Ternate Utara. Kepala Kantor Pusat Agama dan seterusnya mengingat, memutuskan, menetapkan pertama, membentuk Badan Kesehatan Masjid PKM Imam Bonjol, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus Badan Kesehatan Masjid PKM Imam Bonjol Kelurahan Selero dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ-2/802 tahun 2015 tentang standar pembinaan manajemen masjid dan bertanggung jawab kepada Ketua BKM. Ketiga, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah setempat dan instansi terkait. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kelima, surat keputusan ini berlaku selama 3 tahun dan mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2024. Dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ternate pada tanggal 16 Februari 2021, Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Ilham S. Ibrahim SAG 1969-11-20031210001 Cap Kementerian Agama. Tebusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Sofibi, Wali Kota Ternate, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Camat Kota Ternate, Kepala Kelurahan Selero di Ternate. Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Kota Ternate Utara nomor 01 tahun 2021. Daftar susunan pengurus Badan Kesehatan Masjid PKM Imam Bonjol Kelurahan Selero Kecamatan Kota Ternate Utara tahun 2021. 1. Romawi Pembina Pelindung. 1. Sahat Kota Ternate Utara. 2. Kepala Kuat Kecamatan Ternate Utara. 3. Lurah Kelurahan Selero. 2. Romawi Penasihat HR Edison SE. 2. H. Tajudin SH. 3. H. Azwar Sultan Palimo. 4. H. Dawris. 5. Hajah Alida Malik. Untuk susunan pengurus kami bacakan nama dan minta berdiri di depan. 3 Romawi pengurus. Ketua H. Syahrul Sultan Majolilo. Wakil Ketua H. Sakit Foto. 3. 4. Wakil Sekretaris Yosneni. 5. Bendahara Haji Abes Jaman. 6. Wakil Bendahara Haji Jubaid Said. 4. Romawi bidang-bidang idara pengelolaan. Ketua bidang idara Hajat Ibn Davis. Anggota Zulkifli. Anggota Raymond Caniago.
Koordinator Seksi Arsip dan Perpustakaan Hajat Madayanti Alen SE. Anggota Lili Murni. Anggota Eni Okvita. Bidang Biaya Pemeliharaan, Ketua Bidang Biaya Haji Muklis Koto. Koordinator Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Arsal Simahur. Koordinator Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Arsal Simahur. Anggota Henry Kusmir. Anggota Haji Muhammad Taufik. Anggota Amni. Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana Haji Aski Baktiar. Anggota Haji Eri Satria. Anggota Yogi Rijal. Anggota Iwan Arisandi. Bidang Imarat Pemakmuran, Ketua Bidang Imarat Haji Arwedi Amin. Koordinator Seksi Peribadatan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf A. Karim Isa. Anggota Ibrahim Umar Kamia. Anggota Haryani. Anggota M. Haris Alwan. Koordinator Seksi Pendidikan dan Pelatihan Roni Yasir. Anggota N. Yusri. Anggota Rahmat Amri. Koordinator Seksi Pengajian dan PHBI Free Adianto Tamrin. Anggota Saiful Khairil. Anggota Afrija. Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan Hajat Edi Jati. Anggota Hajat Rosda Pilih. Anggota Samsina. Ditetapkan di Ternate pada tanggal 16 Februari 2021. Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Haji Irfan S. Ibrahim SAG. Acara kedua, pembacaan pengukuhan oleh Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Kota Ternate Bapak Haji Irfan S. Ibrahim SAG. Dipersilakan. Biar dia foto, dia foto saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pengurus pasti ada sumpah yang insyaallah malam yang berbahagia ini paling tidak kita akan berikrar terus pada kesejahteraan masjid, pada kesejahteraan masjid. Pada hari ini Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah. Saya sebagai Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Kota Ternate Utara akan melantik saudara-saudara sebagai pengurus. Apakah saudara-saudara atau saudara-saudari bersedia dilantik? Ya. Apakah saudara-saudari bersedia dilantik? Ya. Jika
Jikalau dilantik, maka ikuti kalimat ikrar berikut ini. Ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Imam Bonjol, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, berikrar satu, bahwa jabatan adalah tanggung jawab menuntut kesediaan berkorban, kesungguhan, kerja keras, kerjasama, dan keikhlasan untuk melaksanakannya. Dua, bahwa kami tidak akan menyalahgunakan jabatan kami yang merugikan dan mengganggu nama baik, kehormatan, akidah dan azas organisasi Badan Kesejahteraan Masjid. Tiga, bahwa kegiatan kami dalam pengabdian selalu berpegang pada akidah Islam, azas Pancasila, undang-undang, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 4. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai amal kegiatan kami dan memberi petunjuk untuk selalu berjalan di jalan yang terbaik. Demikianlah pelantikan. Mudah-mudahan ini adalah hal dunia, tapi pada intinya adalah bagaimana masjid itu singgahnya dengan manusia bersama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita panjang umur dan kesehatan serta iman di dalam Islam, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam kami panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau dan para sahabat, serta para aulia yang memberikan suri tauladan kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Eni Sutarmudo, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kota Ternate Utara. Yang terhormat Ketua dan Pengurus DPW DPD IKM. Yang kami hormati Lembaga Binaan BKM, yaitu Majelis Taklim Al-Ilmi TPQ Imam Bonjol serta UPZ Imam Bonjol, dan Bapak, Ibu-ibu, saudari-saudari hadirin yang kami muliakan. Masjid Imam Bonjol didirikan atas prakarsa dan inisiatif dari warga Minang perantauan yang bermukiman di Kota Ternate maupun yang tersebar di Maluku Utara ini, dan diniatkan selain sebagai tempat ibadah
sekaligus sebagai tempat silaturahmi antar warga Minang maupun jemaah masjid, dan dalam pembangunannya didapatkan dana dari infak, sedekah, zakat dan wakaf yang merupakan amal jariah yang pahalanya tidak terputus selama wakaf mereka masih dimanfaatkan. Insya Allah bangunan ini tetap diperuntukkan sebagai masjid selamanya. Pada surat Al-Jin ayat 18 dikatakan, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Ta'ala. Dan menurut pendapat Al-Imam Abi Al-Barakah, orang yang membangun masjid tetap menjadi pemilik masjid yang dibangunnya tersebut sampai ia melepaskan masjid tersebut dari kepemilikannya beserta jalan masuk ke masjid atau mewakafkannya. Dan ia izinkan salat di dalam masjid tersebut apabila ada orang yang salat di dalamnya meskipun satu orang saja, maka lepaslah masjid tersebut dari kepemilikannya. Dengan demikian Allah lah yang sebagai pemilik dari masjid yang tersebar di dunia ini, termasuk Masjid Imam Bonjol. Maka kita sebagai umatnya dibenarkan mengaku sebagai pemilik rumah Allah ini. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mengikuti acara pelantikan pengurus PKR Masjid Imam Bonjol masa bakti tahun 2021 sampai 2024. Tepatnya sampai dengan tanggal 16 Februari 2024. Di mana tugas PKR Masjid Imam Bonjol periode 2017 sampai 2021 adalah meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam dengan 3 bidang kegiatan, yaitu bidang idarah atau pengelolaan manajemen, bidang imarah atau pemakmuran masjid, dan bidang riayah pemeliharaan. Kepada pengurus masjid yang terpilih masa bakti tahun 2021 sampai 2024, marilah kita jaga dan kelola serta memakmurkan rumah Allah ini dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Janganlah asal ada nama tercantum di dalam kepengurusan tapi tidak ada andil dalam memakmurkan masjid ini. Akan berat bertanggungjawabnya kehadiran ilahi. Kedepannya dalam pengelola organisasi masjid secara profesional, maka program utama kami adalah: pertama, membentuk satu lembaga atau yayasan masjid. Yang kedua, membuat sertifikat wakaf atas nama Masjid Imam Bonjol. Yang ketiga, membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKR. Yang keempat, membenahi tata kelola organisasi agar lebih baik dan transparan. Selain program tersebut, tentulah kami memiliki program lainnya yang akan dirumuskan bersama-sama dalam musyawarah pembahasan program kerja dan dibuatkan tim sekurangnya agar program yang direncanakan lebih tepat waktu dalam pelaksanaannya. Lewat kesempatan ini, saya menyerukan kepada Bapak, Ibu, Saudari yang termasuk dalam kepengurusan PKR Masjid Imam Bonjol yang baru saja dilantik, marilah kita bahu-membahu berperan aktif mensukseskan segala program kerja yang telah ditetapkan di Masjid Imam Bonjol ini. Dengan hanya mengharapkan pahala dari pemilik masjid ini, Allah Ta'ala, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala KUA beserta staf yang telah menyempatkan diri datang ke masjid ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Heni Sultan Mundo, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, atas kata sambutannya. Terima kasih juga kami ucapkan buat pengurus IKM, pengurus Majelis Taklim, pengurus Majelis Taklim Al-Ilmi, pengurus DPT, UPZ, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadirin yang kami telah meluangkan langkah menghadiri acara pelantikan ini. Selaku insan yang lemah, kami mohon dimaafkan
bila ada khilaf kata dan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Demikianlah sambutan kami pada pelantikan pengurus PKM Masjid Imam Bonjol. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi para jamaah Masjid Imam Bonjol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami sapa dengan kami hormati Ibu Wakil Ketua Dewan dan berikut Ibu Lurah yang kami hormati dan Ketua PKM yang telah dilantik dipilih pada tahun masa bakti 2001 insyaallah sampai ke 2024 insyaallah. Hadirin yang berbahagia, para jemaah, untuk organisasi PKM ini tidak asing lagi, memang sudah berjalan begitu lama, tetapi orang terkadang tidak mengetahui. Tetapi dari sisi pemerintah begitu banyak pemerintah peduli tentang orang Islam, begitu banyak undang-undang sampai kepada peraturan, sampai kepada keputusan Direktur Jenderal Dinas Islam adalah bagaimana diperuntukkan untuk orang Islam. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1, ya, Undang-Undang Zakat, Wakaf, itu undang-undang Pak. Jadi kalau cerita regulasi yang tinggi, tentunya Undang-Undang Dasar, terus turun lagi Undang-Undang, terus turun lagi keputusan Presiden, terus turun lagi aturan kementerian dan seterusnya. Kita orang Islam begitu banyak pemerintah tentang hakikat kehidupan kita orang Islam untuk melaksanakan salah satu ibadah dalam hal ini adalah Badan Kesejahteraan Masjid. Memang Badan Kesejahteraan Masjid ini sebelum kehadiran Badan Kesejahteraan Masjid, tentunya kita orang Maluku diistilahkan dengan di dalamnya ada badan salam, atau mungkin di Minangkabau ada petugas masjid, tetapi belum diakomodir begitu diorganisasikan. Dengan kepedulian itulah sehingga karena berkembangnya masa ke masa, tentunya pemerintah merasa peduli tentang bagaimana orang banyak ini dipengaruhi. Olehnya itu maka lahirnya Badan Kesejahteraan Masjid. Badan Kesejahteraan Masjid ini ada 3 bidang. Yang pertama adalah menyangkut dengan idara atau dengan administrasi. Jadi masjid itu diatur bagaimana dengan bicara tentang kehidupan kondisinya masyarakat. Berarti masjid itu ada administrasinya, ya seperti itu, dikelola keuangannya. Terus berikut lagi salah satu bidang kedua adalah wimara. Wimara ini di dalamnya pada dasarnya imamnya di dalam yang mengatur bagaimana tata cara orang melaksanakan ibadah.
marahin. Terus yang ketiga adalah riayah. Ini cuma bahasa Arab saja, istilah bahasa Arab saja. Jadi yang bingung ini riayah. Riayah itu maksudnya begini. Itu yang riayah itu bagaimana dia mengurus pembangunan. Jadi masjid ini masjid orang-orang yang dianggap mampu ahli dalam hal bangunan ini akan diurus. Tetapi kalau kita kembali masa dulu, imam itu sendiri ganti balon. Nah ini yang kurang bagus, ya. Ya. Kalau imam dulu, imam kalau lampu balon ini putus, dia sendiri ganti. Karena memang belum ada organisasi. Masa seorang imam yang dianggap ya tajam kalimatnya, ya suasana hikmahnya orang ya, bagaimana disuruh naik kursi atau tangga nanti balon. Nah ini ya, makanya dengan kehadiran pemerintah itulah sehingga diatur. Kalau imam itu ada di dalam salah satu bidang itu, imara itu berarti dia tugas pokoknya bagaimana jamaah itu makmur. Nah kalau jamaah makmur tentunya bagaimana itu paling tidak imam itu melaksanakan tugasnya selaku imam, berarti ucapannya, ya, kalimatnya, sehingga jamaah tadi di belakang itu luar biasa untuk imam ini. Tetapi kalau imam lagi disuruh ada yang suruh, berarti kalimatnya suruh banyak meleset. Contohnya seperti ini, bapak-bapak jangan bosan, saya bisa lapor ini. Contoh kasus di dalam hal pernikahan, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan baik-baik. Di dalam ucapan hijab dan kabul ini contoh. Ada anak-anak muda, ya, 2 kalimat syahadat tidak jelas. Kalimat 2 kalimat syahadat itu seharusnya kan kalimat yang lengkap adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi anak-anak muda yang mau nikah ini kalimat yang diucapkan asadu. Jadi kalau asadu artinya yang lain, dia berarti lain sudah. Boleh saja singa, boleh yang lain. Tetapi kalau ashadu berarti aku bersaksi. Nah, imam salah satu kriteria adalah bagaimana ucapan itu harus jelas. Ya. Paling tidak sehingga jamaah tadi senang ya, dengan ucapan apa Quran tadi, jamaah tadi tenang, khusyuk. Ya. Kalau tidak, bisa saja jamaah tadi kebetulan dia lewat terus dia sholat, dia lewat. Saya sholat di sini kayak menyasar, ucapannya meleset banyak. Maka inilah hal-hal seperti ini perlu diperhatikan sehingga dalam hal kemakmuran masjid itu perlu diperhatikan, bukan masalah pembangunan yang bagus saja, itu juga perlu kita tolong. Tetapi dalam hal ibadah, imam itu punya ucapan itu penting, jangan sampai meleset. Kalau meleset itu nanti gimana? Kalau orang belajar alhamdulillah, ya alhamdulillah, itu jadi bulan-bulan ucapan alhamdulillah, surah Al-Fatihah itu baca. Tidak terlepas dari pembangunan yang begini bagus, paling tidak akan didukung dengan hal-hal ibadah yang gimana tadi, sehingga di dalam hal ibadah itu dari rohani kepercayaan akan sinkron dengan pembangunan yang begini bagus. Imam Bojong ini pasti termasuk bagus, luar biasa.
Tetapi setelah orang datang mau sholat di imam pojok, kok imam salah baca misalnya, tidak jelas. Waduh, disayangkan. Inilah maka saya selaku kepala kantor mengajak, mari kita belajar. Tidak ada dalam hal ajaran Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Imam Bonjol Bapak Haji Sahrul, dan yang saya hormati Sekretaris Sekretaris Imam Bonjol. Nah, ini saya lupa namanya, tadi saya sempat catat nih. Bapak udah ya, udah Aditya Warman. Mohon maaf, saya baru pernah pertama kali bertemu dengan Aditya ya. Salam kenal dari saya. Dan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh jamaah Masjid Imam Bonjol, khususnya keluarga besar IKM dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf saya. Hadirin, saya menerima undangan. Saya sudah berjanji akan menghadiri undangan pada malam hari ini, tapi berhubung tadi saya juga ada rapat, jadi saya agak terlambat dan semoga dimaafkan dan dimaklumi. Saya juga merasa suatu kebanggaan ya buat saya, dan saya tadi sempat tidak menyangka bahwa pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan, tapi ini bukan sambutan, sebetulnya ini saya hadir ya, kita sharing ya. Saya juga terlepas daripada itu, sehari-hari saya juga termasuk dalam keluarga besar IKM, dan pada hari ini saya baru berkesempatan hadir karena biasanya pada hari-hari sebelumnya bertepatan dengan undangan yang saya terima. Kebetulan saya lagi tidak di dalam Ternate ya, jadi pada kesempatan hari ini COVID membawa berkah bahwa kita bisa menyambung hubungan silaturahmi. Itu yang perlu kita ingat bersama. Pertama-tama sebelum saya melanjutkan sambutan saya pada malam hari ini, ataupun sepatah dua patah kalimat nanti akan saya sampaikan, sebelumnya izinkan saya mengajak hadirin semua untuk kita sama-sama memanjatkan doa kepada para sesepuh kita yang telah mendahului kita, khususnya Ketua IKM kita Bapak Haji Ismi Anas yang telah mendahului kita menghadap kepada Yang Ilahi Rabbi. Untuk itu saya mohon kiranya kita sama-sama memanjatkan doa dengan membaca Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, tadi ada, kalau tidak salah ada Bapak dari Kantor Agama Kota Ternate Utara Pak ya. Saya tadi pikir ini ada keluarga baru IKM, ternyata tadi di akhir penyampaian beliau tadi, beliau memperkenalkan diri bahwa beliau dari Kantor Agama Kota Ternate Utara yang pada malam hari ini melantik pengurus terpilih pengurus terpilih pada penyelenggaraan masjid atau BKM Imam Bonjol ya. Ini kita harus biasakan menyebut dengan Imam Bonjol karena beberapa orang di luar sana menganggap bahwa ini masjid bukan Imam Bonjol tapi sering dinamakan dengan Masjid IKM. Memang itu kebanggaan kita masyarakat, khususnya keluarga besar Minang yang kita mempunyai Masjid Imam Bonjol. Tetapi keseharian di masjid mana? Oh masjid ini Masjid IKM yang punya orang Padang. Tetapi ini namanya Imam Bonjol, dan kita harus mulai hari ini kita harus mensosialisasikan bahwa Masjid IKM ini adalah Masjid Imam Bonjol supaya bisa diterima di semua khairat, karena masjid ini tidak khusus buat jamaah IKM, Ikatan Keluarga Minang, tetapi juga buat masyarakat yang berada di Maluku Utara atau Kota Ternate, karena ini masjid adalah rumah Allah, siapa saja bisa untuk beribadah di dalam masjid ini.
saya mengucapkan selamat buat ketua, sekretaris maupun seluruh pengurus yang dipercaya untuk mengurusi BKM Imam Bonjol. Saya mengucapkan selamat. Tentunya selamat tidak sekedar ucapan, tetapi bapak-bapak atau ayah-ayah atau kakak-kakak saya yang mendapat amanah menjadi pengurus itu tanggung jawab besar ya. Tidak hanya menerima penghargaan sebagai ketua ataupun sekretaris, tetapi di tangan ketua atau sekretaris bagaimana memajukan dan memajukan Masjid Imam Bonjol ini, sekaligus walaupun tidak sejahtera, paling tidak anggota dari BKM Imam Bonjol ini bisa makmur lah. Makmur bukan berarti apa yang menjadi kepentingan atau keinginan bisa terpenuhi, tapi paling tidak batinnya bisa makmur itu dulu. Nah, harapan saya ke depan semoga kita bisa menjaga uhuwah silaturahmi, uhuwah Islamiyah, yang mana selain memang ada kegiatan ya setiap minggu tuh yang saya tahu ada kegiatan pengajian